Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah metode numerik yang beranggotakan saya Lutfiana Nur Azizah bersama 3 teman saya yaitu Cindy Eka Rafia Manasari, Khulud Raudatun, dan Madika Ihsanutrina. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode integrasi Newton-Cotes. Metode integrasi Newton-Cotes dilakukan dengan membagi area di bawah kurva suatu fungsi menjadi beberapa bagian, yang terlebih dahulu menetapkan batas atas dan batas bawah intervalnya. Gagasan metode integrasi Newton-Cotes adalah menghampiri atau mengganti fungsi f(x) dengan polinom interpolasi Pnx. Jadi, integral a sampai b f(x) dx diganti dengan integral a sampai b Pnx dx, di mana Pnx atau polinom berderajat n sama dengan a0 ditambah a1x dan seterusnya sampai an-1 x pangkat n-1 ditambah an x pangkat n. Kita dapat menggunakan sembarang polinom interpolasi yang telah kita pelajari pada bab sebelumnya sebagai hampiran fungsi. Namun, pada bab ini, polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton-Gregory maju, yaitu seperti pada layar, polinom Newton-Gregory maju adalah Pnx sama dengan f0 ditambah x min x0 dikali delta f0 per 1 faktorial h ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali delta kuadrat f0 per 2 faktorial h pangkat 2 dan seterusnya seperti yang ada pada video ini. Terdapat 3 kaidah integrasi yang diturunkan dari metode Newton-Cotes, antara lain kaidah trapesium, Simpson 1/3 dan Simpson 3/8. Langsung saja kita masuk pada kaidah yang pertama, yaitu kaidah trapesium. Diberikan dua buah titik data 0,f0 dan h,fh, polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik merupakan sebuah garis lurus, sehingga luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Ini gambar kurvanya. Kurva yang dipakai adalah y sama dengan fx. Kemudian kita ganti dengan polinom berderajat 1, yaitu y sama dengan p1x. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik adalah p1x sama dengan fx0 ditambah x dikali delta f x0 per h, atau fx0 bisa kita tulis dengan f0, yaitu f0 ditambah x dikali f0 per h. Kemudian kita integrasikan p1x di dalam selang OH, sehingga integral 0 sampai h fx dx bisa ditulis dengan integral 0 sampai h p1x dx. Kita integralkan terhadap x.
Karena P1X sama dengan F0 plus X F0 per H, maka integralnya X F0 ditambah X kuadrat per 2H dikali delta F0 dengan X sama dengan H dan X sama dengan 0. Setelah kita substitusikan nilai X, kita dapatkan HF0 ditambah H per 2 delta F0. Kita ketahui delta F adalah F1 dikurangi F0. Maka kita substitusikan nilai delta F, lalu kita jabarkan, yaitu HF0 ditambah H per 2 dikali F1 dikurangi F2. Kemudian kita jabarkan sehingga diperoleh H per 2 F0 ditambah H per 2 F1. Galat kaidah trapesiumnya adalah E sama dengan negatif H per 12 H pangkat 3 F double aksen P sama dengan big O H pangkat 3 dengan T lebih besar dari 0 kurang dari H. Jadi integral 0 sampai H fx dx dapat dihampiri dengan H per 2 F0 ditambah F1 ditambah big OH pangkat 3. Ketika selang A, B dibagi menjadi N buah upat selang, maka luas daerahnya adalah jumlah seluruh luas trapesium dengan lebar tiap upas selang H adalah X0, X1, X1, X2, X2, X3 dan seterusnya hingga Xn dikurangi 1, Xn. Jadi integral A sampai dengan B fx dx sama dengan integral x0 sampai x1 fx dx ditambah integral x1 sampai x2 fx dx dan seterusnya hingga integral xn-1 sampai xn fx dx. Maka hasilnya di sini H per 2 dikali F0 tambah F1 ditambah H per 2 dikali F1 plus F2 dan seterusnya hingga H per 2 dikali Fn-1 ditambah Fn. Kemudian kita kelompokkan H per 2 dikali F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 dan seterusnya hingga 2Fn-1 ditambah Fn. Jadi sini F1 hingga Fn-1 akan dikalikan dengan 2. Jadi yang tengah-tengah dikali dengan 2. Kemudian bisa kita tulis juga dengan H per 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sama dengan N dikurangi 1 F1 ditambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr. R sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N. Galat totalnya adalah negatif H pangkat 2 per 12 B dikurangi A F double aksen T sama dengan big OH pangkat 2 dengan T lebih besar dari 0 kurang dari Xn. Jadi integral
A sampai B fx dx dapat dihampiri dengan H/2 F0 ditambah 2 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N F1 ditambah Fn ditambah big OH pangkat 2. Agar kita lebih paham, kita langsung saja pada contoh. Disediakan soal, hitung integral berikut dengan kaidah trapesium dengan H sama dengan 0,125, yaitu integral 0 sampai 1 1 plus x dx. Caranya, yang pertama kita cari dulu jumlah upah selang, yaitu N sama dengan B dikurangi A per H. Kita tahu di sini B-nya adalah 1 dan A-nya adalah 0. Maka 1 dikurangi 0 tetap 1 per 0,125. Jadi N sama dengan 8. Setelah kita tahu jumlah upah selang, kita cari titik-titik pada selang tersebut. Yaitu tadi selangnya adalah 0 sampai 1. Jadi di sini XR yang pertama yaitu 0, kemudian 0,125, 0,250, 0,375, 0,500, 0,625 dan seterusnya hingga 1. Dan FR-nya 1 0,8889, 0,8 dan seterusnya hingga 0,5. Lalu kita masukkan kepada rumus, yaitu integral 0 sampai 1 per 1 plus x dx sama dengan H pangkat 2. H per 2 F0 ditambah 2F1 ditambah 2F2 ditambah 2F3 ditambah 2F4 ditambah 2F5 ditambah 2F6 dan seterusnya hingga F8. Kita substitusikan nilai yang ada pada tabel ini pada rumus ini, sehingga diperoleh hanya adalah 0,125 per 2 dan F0 nya adalah 1, F1 nya adalah 0,889, jadi 2 dikali 0,8889 ditambah 2 kali 0,8000 ditambah 2 kali 0,727. Maaf, di sini tidak saya tulis. Kita singkat saja dan seterusnya hingga F8 nya adalah 0,5000. Setelah kita operasikan didapat 0,69412. Yang selanjutnya yaitu kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih baik dapat ditingkatkan menggunakan polinom interpolasi berderajat yang lebih tinggi. Misalkan, fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi yaitu daerah bawah parabola. Untuk itu dibutuhkan 3 buah titik data, misalkan dalam kurung 0, f0, dalam kurung h, fh, dan dalam kurung 2h, f2h. Untuk grafiknya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 2 yang melalui ketiga buah titik tersebut adalah P2x sama dengan fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x dalam kurung x dikurangi h per 2 faktorial h kuadrat
delta kuadrat F0 sama dengan F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X dalam kurung X dikurangi H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0. Delta kuadrat F0. Selanjutnya P2X nya itu diintegrasikan di dalam selang dalam kurung siku 0,2H, yaitu integral 0 sampai 2H P2X dx sama dengan integral 0 sampai 2H dalam kurung F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X dalam kurung X kurangi H per 2 faktorial H kuadrat delta kuadrat F0 dx. Dioperasikan menghasilkan 2H0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 delta kuadrat F0. Mengingat delta F0 sama dengan F1 dikurangi F0 dan delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 dikurangi delta F0 sama dengan dalam kurung F2 dikurangi F1 dikurangi dalam kurung F1 dikurangi F0 sama dengan F2 dikurangi 2F1 ditambah F0. Kemudian delta F0 dan delta kuadrat F0 ini disubstitusikan ke dalam persamaan yang terakhir menjadi 2H0 tambah 2H dalam kurung F1 dikurangi F0 ditambah H per 3 dalam kurung F2 dikurangi 2F1 tambah F0. Hasilnya yaitu sama dengan 1H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Nah, persamaan ini dinamakan kaidah seksion 1/3, di mana sebutan 1/3 ini muncul karena di dalam persamaan tersebut terdapat faktor 1/3. Selanjutnya, misalkan kurva fungsi sepanjang selang integrasi kurung buka A, B, kurung siku kita bagi menjadi N ditambah 1 buah titik diskrit X0 dikurangi X1 dikurangi X2, titik Xn dengan N genap, dan setiap 3 buah titik di kurva itu dihampiri dengan parabola. Maka kita akan mempunyai N per 2 buah potongan parabola. Bila masing-masing polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam selang integrasinya atau subintegralnya, maka jumlah seluruh integral tersebut membentuk kaidah seksion 1/3 gabungan, yaitu lipat sama dengan integral A sampai B fx dx menjadi integral x0 sampai x2 fx dx tambah integral x2 sampai x4 fx dx ditambah titik ditambah integral xn dikurangi 2 sampai xn fx dx sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 F1 ditambah F2 ditambah H per 3 dalam kurung F2 ditambah 4 F3 ditambah F4 ditambah titik ditambah H per 3 dalam kurung Fn dikurangi 2 tambah 4 Fn dikurangi 1 ditambah Fn. Kemudian dioperasikan menghasilkan sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 ditambah titik ditambah 2 Fn dikurangi 2 ditambah 4 Fn dikurangi 1 ditambah Fn sama dengan H per 3 F0 ditambah 4 sigma N dikurangi 1 I sama dengan 1,3,5 Fi ditambah 2 sigma N dibagi 2I sama dengan 2,4,6 Fi ditambah Fn. Persamaan ini mudah dihafalkan dengan mengingat pola koefisien suku-sukunya, yaitu 1,4,2,4,2 titik 2,4,1. Namun penggunaan kaidah seksion 1/3 ini mensyaratkan jumlah opsi selang N harus genap. Contoh, hitung integral berikut dengan kaidah seksion 1/3. Integral 0 sampai 1, 1 per 1 tambah X dx. Gunakan cara antar titik H sama dengan 0,125. Penyelesaiannya, kita cari jumlah selangnya, yaitu N sama dengan P dikurangi A per H sama dengan 1 dikurangi 0 per 0,125 sama dengan 8.
Tabel titik-titik di dalam selang dalam kurung siku 0,1. Diketahui batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Jadi XR-nya ini dimulai dari 0. Ketika XR 0, maka FR-nya 1. 1 ini diperoleh dari memasukkan XR ke dalam Fx. Fx yaitu 1 per 1 ditambah 0 sama dengan 1. Kemudian untuk XR yang pertama ini diperoleh dari memasukkan, yaitu menjumlahkan XR sebelumnya dengan H, yaitu 0 ditambah 0,125 hasilnya 0,125. Begitu juga untuk XR yang kedua, yaitu 0,125 ditambah 0,125 sama dengan 0,250. Begitu juga untuk XR sampai dengan selang ke-8. Sama seperti tadi, untuk mencari FR itu diperoleh dari memasukkan nilai XR ke dalam Fx, yaitu 1 per 1 ditambah 0,125, maka hasilnya 0,88889. Begitu juga untuk XR yang kedua. Untuk FR yang kedua, yaitu 1 per 1 ditambah 0,250, maka hasilnya 0,8. Itu dicari sampai FR ke-8. Setelah itu FR-nya itu disubstitusikan ke dalam rumus, yaitu integral 0 sampai 1 1 per 1 ditambah X dx sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F4 ditambah 4 F5 ditambah 2 F6 ditambah 4 F7 ditambah F8, yaitu integral 0 sampai 1 1 per 1 ditambah X dx sama dengan H per 3 dalam kurung 1 ditambah 4 dikali 0,889 ditambah 2 dikali 0,8 ditambah 4 dikali 0,72727. Ini disubstitusikan sampai F ke-8. Setelah itu dioperasikan, maka hasilnya itu sama dengan 0,125 per 3 dikali 16,63568 sama dengan 0,69315. Yang selanjutnya yaitu galat kaidah Simpson 1 per 3. Galat kaidah Simpson 1 per 3 untuk dua pasang berselang adalah E sama dengan integral 0 sampai 2H Fx dx dikurangi H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 F1 tambah F2 sebagai persamaan ke-1. Uraikan Fx, F1, F2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0. Yaitu yang pertama Fx sama dengan F0 tambah X F0 aksen ditambah X kuadrat per 2 faktorial F0 double aksen ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial F0 triple aksen ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial F0 4 aksen ditambah titik-titik sebagai persamaan kedua. Selanjutnya F1 sama dengan FH sama dengan F0 tambah H F0 aksen ditambah H kuadrat per 2 faktorial F0 double aksen ditambah H per H pangkat 3 per 3 faktorial F0 triple aksen ditambah H pangkat 4 per 4 faktorial F0 4 aksen ditambah titik sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya F2 sama dengan F 2H sama dengan F0 ditambah 2H F0 aksen ditambah 4H kuadrat per 2 faktorial F0 double aksen ditambah 8H pangkat 3 per 3 faktorial F0 triple aksen ditambah 16H pangkat 4 per 4 faktorial F0 4 aksen ditambah titik-titik sebagai persamaan keempat. Substitusikan persamaan 2, 3, 4 ke dalam persamaan 1.
yaitu E sama dengan integral 0 sampai 2H dalam kurung F0 ditambah X F0 aksen ditambah X kuadrat per 2 faktorial F0 double aksen ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial F0 triple aksen ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial F0 4 aksen ditambah titik dx. Ini disebutkan ya, yang persamaan 2, 3, 4, kemudian diintegralkan, dioperasikan, hasilnya itu dalam kurung negatif 1/90 H pangkat 5 F0 4 aksen ditambah titik-titik sama dengan 0 dalam kurung H pangkat 5. Jadi kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang upselang ditambah dengan galetnya dapat dinyatakan integral 0 sampai 2H fx dx dikurangi H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 F1 ditambah F2 ditambah 0 H pangkat 5. Sedangkan galet untuk N per 2 pasang upselang adalah E tot sama dengan negatif 1/90 H pangkat 5 dalam kurung F0 pangkat 4 aksen ditambah F2 4 aksen ditambah F4 4 aksen ditambah titik-titik ditambah Fn dikurangi 2 4 aksen sama dengan negatif 1/90 H pangkat 5 sigma N dikurangi 2I sama dengan 0,2 titik-titik F0 4 aksen sama dengan negatif H pangkat 5/90 dikali N per 2 dikali F pangkat aksen T, di mana A kurang dari T kurang dari B, sama dengan negatif H pangkat 4/180 dikali B dikurangi A dikali F 4 aksen T, karena N itu sama dengan B dikurangi A per H. Hasilnya 0 H pangkat 4. Jadi kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambah dengan galetnya dapat dinyatakan sebagai integral A sampai B fx dx sama dengan H per 3 dalam kurung F0 ditambah 4 sigma N dikurangi 1I sama dengan 1,3,5 Fi tambah 2 sigma N dikurangi 2I sama dengan 2,4,6 Fi ditambah Fn ditambah 0 H pangkat 4. Contohnya, hitunglah integral 0 sampai 1 eksponen dalam kurung negatif X kuadrat dx dengan menggunakan kaidah Simpson 1/3 dan jumlah upselang yang digunakan adalah N sama dengan 10. Lalu taksirlah batas-batas galetnya. Penyelesaiannya, karena N-nya sudah diketahui, maka kita cari H-nya, yaitu H sama dengan B dikurangi A per N sama dengan 1 dikurangi 0 per 10, sama dengan 0,1. Tabel titik-titik di dalam selang dalam kurung siku 0,1 dengan H sama dengan 0,1. Nah, diketahui batas bawahnya yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 1, maka XR-nya itu dimulai dari 0 dan berakhir dengan 1. Ketika XR 0, maka FR-nya itu sama dengan 1. Ini diperoleh dari memasukkan nilai XR ke dalam Fx, yaitu negatif 0 kuadrat. Eksponen negatif 0 kuadrat sama dengan 1. Untuk mencari XR yang ke-1, diperoleh dari menjumlahkan XR sebelumnya dengan H, yaitu 0 ditambah 0,1 sama dengan 0,1. Itu juga untuk XR yang kedua. Itu 0,1 ditambah 0,1 sama dengan 0,2. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk FR-nya sama seperti tadi, masukkan nilai X ke dalam Fx. Untuk FR yang ke-1 yaitu eksponen negatif 0,1 kuadrat hasilnya 0,990050.
hal yang sama untuk upselang di bawahnya. Nilai integrasi fx di dalam selang dalam kurung siku 0,1 adalah I sama dengan integral 0 sampai 1 eksponen dalam kurung negatif x kuadrat dx sama dengan h per 3 dalam kurung f0 tambah 4 f1 tambah 2 f2 tambah 4 f3 tambah 2 f4 tambah 4 f5 tambah 2 f6 tambah 4 f7 ditambah 2 f8 tambah 4 f9 ditambah f10 sama dengan 0,1 per 3 dalam kurung 1 tambah 4 dikali 0,990050. Seterusnya, ini disubstitusikan efeknya sampai selang ke 10. Setelah itu dioperasikan maka hasilnya 0,746825. Dan selanjutnya menghitung taksiran galatnya, yaitu f 4 aksen x sama dengan 4 dalam kurung 4 x pangkat 4 dikurangi 12 x kuadrat ditambah 3 eksponen dalam kurung x dalam kurung negatif x kuadrat. Ini diperoleh dari turunan keempatnya ini fx eksponen dalam kurung negatif x kuadrat. Nah, ini merupakan turunan keempatnya. Nilai minimum f4 aksen x adalah pada x sama dengan 1 dengan f4 aksen 1 sama dengan negatif 7 dikurangi 35759. Sedangkan nilai maksimum f4 aksen x adalah pada x sama dengan 0 dengan f4 aksen 0 sama dengan 12. Maka batas-batas galatnya adalah etot sama dengan negatif h pangkat 4 per 180 dikali B dikurangi A dikali F pangkat F4 aksen T, maka sama dengan negatif dalam kurung 0,1 pangkat 4 per 180 dikali 1 dikurangi 0 dikali negatif 7,359. Ini untuk yang minimal, maka sama dengan negatif 0,000004. Sedangkan untuk yang maksimal yaitu ini dikali dengan 12. Ini untuk yang maksimal, maka sama dengan 0,000006. Jadi galat integrasinya etot terletak di dalam selang negatif 0,00004 kurang dari etot kurang dari 0,000006. Di sini nilai sejati I harus terletak antara 0,746825 dikurangi 0,0004 sama dengan 0,746821 dan 0,746825 ditambah 0,000006 sama dengan 0,746831 atau 0,746821 kurang dari I kurang dari 0,746831. Selanjutnya adalah kaidah Simpson 3/8. Mengapa kaidah ini dinamakan kaidah Simpson 3/8? Mari kita perhatikan bersama. Pada kaidah ini, luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom berderajat 3. Polinom berderajat 3 sendiri jika digambarkan akan membentuk kurva Y sama dengan P3X. Jika kita menggunakan polinom berderajat 3, maka kita membutuhkan 4 titik, yaitu X0, X1, X2, dan X3. Kemudian, polinom interpolasi Newton-Gregory berderajat 3 yang melalui keempat titik tersebut adalah P3X sama dengan Fx0 ditambah X per H delta Fx0 ditambah X dikali X dikurangi H per 2 faktorial H kuadrat dikali delta kuadrat Fx0 ditambah X dikali X dikurangi H dikali X dikurangi 2H per 3 faktorial dikali H pangkat 3 dikali delta pangkat 3 Fx0. Kemudian
fx0 kita ganti menjadi f0, sehingga menjadi f0 ditambah x per h dikali delta f0 ditambah x dikali x dikurangi h per 2 faktorial h kuadrat dikali delta kuadrat f0 ditambah x dikali x dikurangi h dikali x dikurangi 2h per 3 faktorial h pangkat 3 dikali delta pangkat 3 f0. Setelah itu kita integrasikan fungsi tersebut pada selang 0 sampai 3h, karena tadi kita memakai 4 titik sehingga selangnya sampai 3h. Setelah diintegralkan kemudian dijabarkan sama seperti pada kaidah Simpson 1/3 tadi, sehingga diperoleh integral 0 3h fx dx itu sekitar 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3. Nah, kenapa dinamakan kaidah Simpson 3/8? Karena ini menghasilkan 3h per 8. Kemudian galat kaidah Simpson 3/8, yaitu negatif 3/80 h pangkat 5 dikali turunan keempat dari f0 dikali t, di mana t lebih besar daripada 0 kurang dari 3h. Jadi kaidah Simpson 3/8 jika ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3 ditambah OH pangkat 5. Kemudian kaidah Simpson 3/8 gabungan, sehingga dapat dituliskan seperti berikut. Kemudian galat kaidah Simpson 3/8 gabungan, yaitu diperoleh galat total sekitar OH pangkat 4, sehingga kaidah Simpson 3/8 jika ditambah galatnya yaitu 3h per 8 dikali f0 ditambah 3 kali sigma fi n dikurangi 1 fi ditambah 2 kali sigma fi untuk suku yang kelipatan 3 ditambah fn ditambah OH pangkat 4. Untuk kaidah Simpson 3/8 ini memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3, sehingga Simpson 1/3 sering digunakan karena dengan 3 titik saja bisa diperoleh orde ketelitian yang sama dengan 4 titik dengan menggunakan Simpson 3/8. Tetapi kalau n-nya itu kelipatan 3, maka kita hanya dapat menggunakan kaidah Simpson 3/8. D. Metode integrasi numerik untuk H yang berbeda-beda. Misalkan jika ada jarak di antara titik-titik data dalam selang A, B, beberapa titik data mempunyai jarak H1, beberapa titik lain mempunyai jarak H2, dan sisanya mempunyai jarak titik H3. Integrasi numerik untuk selang A, B dapat dilakukan dengan menggunakan gabungan kaidah sebelumnya, yaitu kaidah sepertiga Simpson yang digunakan apabila jumlah empat selang yang bertetangga genap, kaidah 3/8 Simpson yang digunakan apabila jumlah empat selang yang bertetangga ganjil atau kelipatan 3, dan sisanya menggunakan kaidah trapesium. E. Bentuk umum metode Newton-Cotes. Kaidah Simpson sepertiga, kaidah Simpson 3/8, dan kaidah trapesium merupakan metode integrasi pertama dari metode kaidah Newton-Cotes. Rumus di atas merupakan bentuk umum dari metode Newton-Cotes. Dalam hal ini, E menyatakan galat sedangkan alfa dan WI adalah konstanta real.